Jadi setiap perbuatan baik yang dilakukan oleh umat Kristen kepada saudara-saudari kami yang sebelumnya non-Kristen dan kemudian memutuskan menjadi Kristen, itu tidak ada hubungannya dengan beliau, oh kita kasih ini supaya ia tetap menjadi Kristen, atau kita kasih itu supaya ia menjadi Kristen. Tidak ada hubungannya dengan itu. Lalu mengapa kami perlu memberikan bantuan dalam bentuk apapun itu? Ya kalau misalnya setelah berpindah agama ia butuh bantuan, ia memiliki pergumulan kehidupan, ya sudah sewajibnya kami sesama orang beriman, bahkan tanpa seiman pun, kita sebagai sesama manusia ya sudah seharusnya kita memberikan bantuan. Dan memberikan bantuan kepada mereka yang membutuhkan, itu juga bagian dari kami mengamalkan nilai-nilai keimanan kami sebagaimana dinyatakan oleh Alkitab. Tetapi perlu digarisbawahi bahwa tindakan membantu tersebut tidaklah ada hubungannya agar yang bersangkutan, agar yang menerima bantuan bisa menjadi Kristen atau tetap menjadi Kristen. Tidak ada kaitannya dengan itu. Sebab menjadi Kristen ini lagi-lagi kembali kepada apa yang dikatakan oleh Alkitab, yaitu harus mengalami pengalaman spiritual. Oke teman-teman, Shalom, selamat sore dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dan kembali lagi dalam segmen ini, kita akan sama-sama membahas dua public figure yang sebelumnya non-Kristen dan puji Tuhan sekarang mereka ini sudah memutuskan menjadi Kristen. Nah yang pertama, sebagaimana yang kalian semua bisa perhatikan di screen, adalah Lukman Sardi. Diberitakan beliau ini sebelum menjadi Kristen adalah seorang Muslim atau menganut agama Islam. Mungkin di sini wajahnya kurang kelihatan ya. Oke, nah ini dia. Jadi kalau kalian nonton film pasti kalian tahu bahwa beliau ini salah satu aktor di Indonesia. Kemudian diberitakan juga mengenai alasan beliau berpindah agama dari agama Islam kemudian ke agama Kristen karena ia mengalami pengalaman spiritual yang luar biasa bersama dengan Tuhan. Berdasarkan kesaksiannya, beliau ini menyampaikan bahwa ia merasakan dalam hidupnya mengenai hadirnya Tuhan. Ini adalah Tuhan yang dinyatakan dalam iman Kristen sebagaimana juga diungkapkan di dalam Alkitab, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Nah, kemudian teman-teman yang kedua adalah nih, Serina Gunawan. Diberitakan beliau ini juga sekarang sudah menjadi Kristen dan sama ya fotonya kekecilan di sini. Nah, ini dia teman-teman. Beliau ini juga salah satu pemain film di Indonesia dan tentu kalian tahu ya, kalau kalian suka nonton film pasti kalian tahu film apa saja yang dibintangi oleh beliau. Tetapi yang menjadi fokus utama saya dalam segmen kali ini adalah untuk menyampaikan kepada orang-orang yang di luar sana yang sering sekali menganggap bahwa mereka-mereka yang keluar dari agama Islam itu, salah satu di antara mereka yang saya maksudkannya adalah Yahya Waloni, juga Ustaz Nababan dan beberapa orang lainnya teman-teman. Kalau kalian sudah nonton video sebelumnya, kalian pasti tahu siapa saja yang pernah menyampaikan bahwa mereka-mereka yang keluar dari agama Islam itu karena mencari makan. Itu juga pernah disampaikan oleh beberapa mualaf bahwa orang-orang Kristen itu kalau misalnya mereka penginjilan, mereka sering sekali menawarkan sesuatu yang berkaitan dengan aspek finansial. Nah, oleh sebab itu pada kesempatan ini saya mau sampaikan kepada kalian semua, hai dengar ini. Dua public figure ini kalau dilihat dari aspek finansial, tentu saja mereka ini cukup. Tentu saja mereka ini mapan dalam aspek finansial. Jadi setiap orang yang kemudian mengalami perjumpaan pribadi dan memutuskan menjadi Kristen, yaitu tidak ada hubungannya dengan hal-hal yang berkaitan finansial. Jadi kalau misalnya ada orang yang mengatakan, oh kalian kalau melihat orang Kristen, biasanya kalau mereka penginjilan, nanti diiming-imingi sesuatu yang berkaitan dengan materi, dengan uang atau apapun lah itu. Tidak ada hubungannya. Jadi dengar ya. Sekali lagi saya sampaikan ini, orang Kristen dalam menyampaikan Injil, dalam mengabarkan Injil, tidak pernah mengiming-imingi seseorang untuk masuk Kristen karena, nih loh nanti kalau kamu masuk Kristen, kamu dikasih ini, kamu dikasih itu, kamu dikasih Tupperware, kamu dikasih TV, atau kamu dikasih Indomie. Nggak ada hubungannya dengan itu. Nah, mengenai Indomie ini pernah disampaikan oleh Yahya Waloni dan juga ada satu mualaf lainnya tuh, saya lupa siapa namanya, tapi dikatakan ada Indomisasi katanya. Nah dengar ya, di dalam agama Kristen nggak ada hal seperti itu. Pun pada akhirnya saya jadi berpikir jangan-jangan Anda menyampaikan hal seperti itu, justru ini salah satu bagian dari pengalaman Anda. Nah itu. Nah teman-teman, jadi silakan kalian mempertimbangkan sendiri dan memikirkan sendiri, kira-kira benar nggak sih orang-orang yang pada akhirnya menjadi Kristen itu benarkah diiming-imingi sesuatu yang berkaitan dengan aspek finansial? Saya sampaikan dalam bagian ini, tidak ada hubungannya.
Karena menjadi Kristen, sebagaimana dinyatakan oleh Alkitab, ya harus berdasarkan pengalaman spiritual. Karena itulah saya sampaikan beberapa waktu yang lalu, menjadi Kristen itu panggilan hidup. Bukan karena, oh ya udah saya mau jadi Kristen, nanti saya dikasih Tupperware. Saya dikasih sesuatu yang berkaitan dengan aspek finansial. Nggak ada hubungannya. Kalau Anda tidak percaya, silakan menjadi Kristen beberapa saat saja, 1-2 bulan. Lalu Anda tidak perlu kerja, nanti lihat kira-kira siapa yang akan kasih Anda makan. Nah, kalau misalnya ada saudara-saudari kita yang sebelumnya non-Kristen dan kemudian memutuskan menjadi Kristen, ya kalau misalnya ia memiliki pergumulan kehidupan, ia butuh bantuan, ya wajar dong kita sesama orang beriman, sebagai sesama manusia pun kita seharusnya memberikan bantuan, memberikan pertolongan. Tetapi tidak ada hubungannya dengan seseorang berpindah agama. Jadi ini harus digarisbawahi ya. Mengenai tindakan orang Kristen menolong saudara-saudari kita yang sebelumnya non-Kristen dan kemudian menjadi Kristen. Pertama, itu pertolongannya tidak bersifat karena Anda ini sudah menjadi Kristen, ya udah saya bantu Anda. Tidak ada hubungannya dengan itu. Tapi karena memang dia sudah menjadi Kristen dan dalam posisinya seperti itu ternyata dia butuh bantuan, dia memiliki pergumulan kehidupan, ya kalau kita bisa bantu ya bantu. Karena ini bagian dari kami bersyukur atau mensyukuri apa yang sudah Tuhan berikan kepada kami dalam hidup ini. Jadi itu saja. Dan kembali lagi saya ingatkan ya, saya sebenarnya agak bagaimana ya, bukan agak sih, tapi memang saya tertarik membahas mengenai agama ini karena kan misalnya begini ya, ada orang-orang di luar sana, oh kalau Anda tidak masuk agama ini, oh nanti Anda ini tidak begitu, tidak begini. Nah sebenarnya saya mau tanya satu hal saja ya. Kalau dalam agama Kristen pasti jelas bahwa mengenai hidup kekal itu adalah anugerah Allah semata-mata, dan karena itu mengenai masuk surga itu sesuatu yang pasti, dan artinya kami tidak usah repot-repot harus berbuat baik sana sini untuk masuk surga, karena itu anugerah Tuhan semata-mata. Tetapi karena kami sudah menerima anugerah Tuhan yang luar biasa itu, maka sebagai bagian dari kami bersyukur ya tentu saja kami berbuat baik, tetapi bukan dalam rangka memperoleh hidup kekal, tetapi sebagai bagian dari kami bersyukur. Nah sekarang pertanyaan saya adalah, bagi Anda yang sering sekali berkata bahwa orang Kristen itu sudah suka mengiming-imingi orang, ini sesuatu yang berkaitan dengan finansial untuk orang itu bisa ikut Kristen atau bisa masuk Kristen. Pertama itu tidak benar, tapi yang mau saya tanyakan kepada Anda, ada nggak sih satu ayat dalam agama Anda yang memberikan Anda kepastian bahwa setelah Anda menganut agama itu, maka Anda dipastikan memperoleh hidup kekal? Ada nggak? Nah itu ya teman-teman, jadi sekian untuk segmen ini. Terima kasih, selamat sore, Tuhan Yesus memberkati kita semua, haleluya, shalom. Jadi kepada Anda yang punya hobi berkata bahwa orang Kristen suka mengiming-imingi non-Kristen sesuatu yang berkaitan dengan aspek finansial untuk orang itu bisa menjadi Kristen, nah silakan Anda simak baik-baik video ini ya.